bau mulut Jokowi, bau kolonial, lebih bangsat daripada penjajah. Karena gara-gara dia itulah membuat istana-istana baru itu dengan memeras rakyat, mengusir rakyat, merampok tanah-tanah rakyat. Sekali lagi, Jokowi bangsat, bajingan, tolol. Ya kan, harus rakyat itu lawan, harus rakyat berani melawan. Subhanallah, miris memang guys. Saya tidak bisa menyalahkan bapak-bapak yang berbicara lantang seperti di video barusan, enggak. Walaupun memang kita lihat bahasanya sudah tidak ada adab lagi, tidak ada sopan santun lagi sama mantan para pejabat. Saya memaklumi, tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Karena mungkin mereka sudah merasa kesal, merasa jengkel, sudah merasa dihianati, dibohongi dengan janji-janji palsu waktu kampanye dulu. Akan inilah, akan itulah, pro rakyat lah. Toh pada kenyataannya setelah jadi malah mengkhianati rakyat, malah korupsi, malah nepotisme, dan lain sebagainya. Kalau kita perhatikan, departemen mana di Konoha yang tidak ada korupsinya? Rasanya semua departemen ada yang korupsi, ada koruptornya. Itu yang belum tertangkap, yang belum ketahuan, masih banyak. Dari mulai wali kota, bupati, gubernur, menteri, kepala bagian, inilah itulah, ya Allah. Kapan negara ini akan bebas dari koruptor, dari korupsi? Rasanya kalau hukuman tidak ditegakkan, nggak ada kayaknya. Kalau kayak di Cina, kayak di Korea Utara, yang korupsi itu habis, baru. Ya jangankan hukuman seperti itu, perampasan aset saja sampai sekarang mana disahkan? Enggak. Karena apa coba? Mereka nggak mau karena apa? Kita sebenarnya udah tahu jawabannya. Perampasan aset itu susah untuk direalisasikan, susah untuk diketok palunya, disahkan susah. Kenapa? Kita sudah tahu semuanya. Alasannya sudah tahu. Makanya wajar sekarang kalau rakyat meradang. Rakyat sekarang berbicaranya seolah-olah tidak ada sopan santunnya para mantan pejabat kepada para pejabat. Karena memang mungkin para pejabatnya yang bikin masyarakat seperti itu. Ya, tidak mungkin kalau rakyat sekarang tidak dibohongi, tidak dihianati, merasa adil, merasa makmur, merasa sejahtera. Nggak mungkin seperti itu sama mantan para pejabat. Sama para pejabat mungkin akan mengatakan terima kasih, akan menghormati, akan menyanjung, bukan sebaliknya. Sekarang kita kan bebas untuk bersuara. Kita bebas untuk mengatakan hal-hal kepada pemerintahan, mengkritik. Walaupun sebenarnya harus dengan cara yang baik, yang sopan. Tetapi banyak juga yang sopan, yang baik, tapi didengar juga kagak. Jangankan yang sopan, jangankan yang lembut, yang kasar seperti itu juga belum tentu didengar. Entah susah, padahal negara Indonesia ini adalah negara yang kaya raya. Lihat Belanda, gak punya hutan, maju. Lihat Jepang, gak banyak tambangnya, maju. Lihat Singapura, gak punya sawah, maju. Indonesia punya segalanya, hutan berjuta-juta hektar, laut, tambang, emas, tembaga, nikel, besi, timah, dan lain sebagainya. Bahkan ada beberapa tambang yang merupakan tambang terbesar di dunia. Tapi mana rakyatnya? Makmur enggak. Bahkan Mahfud MD kalau nggak salah pernah mengatakan, seandainya pemerintah bisa mengelola pertambangan, seluruh pertambangan di Indonesia, rakyat Indonesia, ya, kalau hasil dari pertambangan itu digunakan untuk kemakmuran rakyat sepenuhnya, satu orang rakyat Indonesia sudah bisa digaji 20 juta. Yang 280 juta jiwa kurang lebih, bisa kegaji satu orangnya 20 juta per bulan. Ini mana boro-boro. Sekarang malah yang diminta pajak ini, pajak itu, pajak ini, pajak itu. Mending kalau uang pajaknya untuk rakyat lagi. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 mengatakan bahwa ini pajak ini digunakan sebaik-baiknya demi kemakmuran rakyat, bukan kemakmuran para pejabat, bukan untuk dikorupsi para pejabat. Nah sekarang pajak yang kita kumpulkan sudah terasa nggak buat kita kemakmuran kita? Sudah balik ke kita nggak? Enggak. Kebanyakan dikorupsi. Lihat saja sekarang. Korupsi merajalela di mana-mana. Kayaknya tidak ada satu departemen pun yang luput dari korupsi. Lihat KPK yang pakai baju oranye, yang diborgol. Ya, bahkan sekelas Menteri Agama, duit haji, kuota haji, dikorupsi. Ini selama hukuman nggak diberlakukan, kayaknya nggak bakal ada yang jerak tuh. Harus mencontoh Cina atau mencontoh Korea Utara tuh. Siapa yang korupsi? Habis. Nah kita boro-boro menegakkan hukum itu, boro-boro membuat undang-undang itu. Undang-undang perampasan aset saja sampai sekarang belum ketuk palu. Kenapa? Kita tahu sendiri sebabnya kenapa. Kita susah banget sih mendapatkan pemimpin yang benar-benar amanah,
yang benar-benar pro rakyat, yang benar-benar nggak gila kehormatan, nggak gila jabatan, nggak gila-gilaan. Paling tidak kita bisa mendapatkan pemimpin yang lebih baik lah dari pemimpin-pemimpin yang kemarin gitu. Bukan malah lebih bobrok, bukan malah lebih jelek, malah lebih hancur. Parah. Ya, mudah-mudahan saja siapapun orangnya nanti, dari suku manapun, ya ketika ada calon yang benar-benar mudah-mudahan bisa amanah. Tapi yang bikin keselnya ketika kampanye itu janjinya manis, akan inilah, akan itulah, datang ke masyarakat, sosialisasi ke masyarakat, inilah ditanya apa keluhannya, nanti kita akan begini, apa permasalahannya. Aduh, udah jadi maboro-boro. Yang ada ya seperti sekarang ini. Janjinya dulu seperti apa? Akan mengadakan sekian ratus ribu lapangan pekerjaan. Bukti nggak sampai sekarang? Cari pekerjaan aja susah sekarang. Yang ada outsourcing. Yang ada kontrak 6 bulan, setahun, 2 tahun. Nggak dipanggil lagi. Harga dolar sekarang naik, BBM naik. Kebutuhan masyarakat, udah pusing. Makanya sekarang kalau masyarakat meradang itu wajar. Di demo nggak bisa, mahasiswa udah turun semua juga nggak didengar kayaknya. Malah di demo ada yang dibayar lagi. Aduh, kacau, parah. Nggak tahu ini menyelamatkan negeri ini siapa yang kira-kira bisa menyelamatkan negeri ini dari kebobrokan, dari kemunafikan, dari kebohongan, dari pengkhianatan. Duit pajak 82%, ya, duit negara itu 82% dari pajak. Mana kembali lagi ke rakyat? Tidak. Berapa persen yang kembali ke rakyat? Kebanyakan dinikmati mereka oknum. Saya bilang oknum, tidak semua ya. Tidak semua para pejabat seperti itu. Masih banyak kok para pejabat yang baik, yang amanah. Cuman sayangnya nggak bakalan kelihatan karena tertutupi oleh oknum-oknum seperti itu, sehingga masyarakat hampir menyamaratakan, lah semuanya juga sama. Seperti itu. Kita berharap mudah-mudahan kedepannya kita bisa mendapatkan pemimpin yang benar-benar amanah lah, benar-benar pro rakyat. Ya, mudah-mudahan saja dari manapun, dari suku manapun, ayo kita dukung. Ya, mudah-mudahan jangan cuma janji-janji saja di kampanye, jangan cuma omong-omong doang di kampanye. Pada kenyataannya nol besar. Oke, mudah-mudahan Indonesia bisa sejahtera. Ada pemimpin yang benar-benar bisa mensejahterakan rakyat, bisa berbuat adil. Ya, siapapun itu kita dukung.